sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai evolusi konsep kewirausahaan. Oke, langsung saja. Definisi konsep kewirausahaan yang pertama yaitu entreprendre, yang berasal dari bahasa Perancis yang artinya melakukan. Kemudian definisi konsep kewirausahaan ini berkembang menjadi melakukan kegiatan, mengatur dan mengorganisasi atau mengelompokkan suatu kegiatan. Dan setelah itu kembali lagi mengulangi jejak sejarah kewirausahaan. Maksudnya kembali lagi membaca jejak sejarah dilakukannya mengulangi membaca jejak sejarah kewirausahaan. Nah, setelah mengulangi didapatkan definisi kewirausahaan menurut Richard Centita yang mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kegiatan yang mengandung resiko dalam ekonomi dengan wirausaha. Kemudian berkembang lagi, para wirausahaan mengambil resiko dan mentransformasikan berbagai sumber daya. Nah, definisi kewirausahaan yang baru yaitu kewirausahaan merupakan kegiatan kerja yang berbeda dengan kegiatan rutin dan terjadi dalam aspek kepemimpinan. Maksudnya, kegiatan yang dilakukan di dalam wirausaha tidaklah sama dengan pekerjaan rutin kita yang dikerjakan sehari-hari. Dan wirausaha ini terjadi karena memang adanya jiwa kewirausahaan yang dimiliki. Dan kemudian kewirausahaan ini mengambil inisiatif atau ide mengenai usaha yang akan dilakukan serta mengelompokkannya. Dan pengusaha tersebut mau tidak mau harus menerima bahwa usaha yang dilakukan akan sukses ataukah justru sebaliknya akan rugi. Pengusaha yang sudah sukses disebut sebagai inovator, penggerak pembangunan yang dapat mengubah peluang menjadi pendapat dijual dan peningkatan nilai tambah melalui efisiensi waktu, tenaga kerja, uang dan peningkatan keterampilan, dan menjadi seorang yang kapitalis yang agresif untuk perubahan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mitos tentang kewirausahaan dan pendekatan konsep kewirausahaan. Nah, yang pertama, mitos tentang kewirausahaan. Di sini mitos tentang kewirausahaan ada 10. Yang pertama, cenderung bertindak dan bukan berpikir. Nah, di sini orang berpikiran bahwa seorang wirausaha itu cenderung hanya bertindak, tidak berpikir. Namun realitanya orang yang akan melakukan suatu usaha atau bisnis tentunya akan berpikir dengan matang bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan atau perencanaannya, tidak langsung bertindak saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu bakat yang sejak dari lahir. Nah, di sini orang berpikiran bahwa orang yang berwirausaha yaitu merupakan bakat dari sejak lahir. Nah, padahal kenyataannya di sini kewirausahaan ini merupakan suatu bidang ilmu yang bisa kita pelajari untuk kita bisa melakukan suatu usaha. Kemudian mitos yang ketiga itu penemu hal baru. Nah, di sini banyak yang berpikiran bahwa wirausaha itu seorang penemu hal baru. Ya, memang kita lihat bahwa penemu hal baru itu kebanyakan menjadi wirausaha. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada yang tidak menjadi wirausaha. Nah, mitos yang keempat yaitu cenderung gagal di sekolah ataupun pergaulan sosial. Nah, orang berpikiran bahwa orang yang berwirausaha ini
cenderung gagal di sekolah, ataukah apakah karena putus sekolah sehingga dia melakukan usaha atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ataupun karena pergaulan sosial. Nah, karena pergaulan sosialnya yang tidak baik. Namun realitas saat ini ada juga orang yang berwirausaha merupakan orang yang berpendidikan tinggi, bahkan ia mengambil jurusan di perkuliahan itu mengenai tentang bisnis. Kemudian yang kelima yaitu dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Banyak tulisan di dalam buku yang menjelaskan ciri-ciri mengenai wirausaha yang sukses. Tapi kita tidak bisa berpatokan terhadap ciri-ciri tersebut karena setiap orang berbeda-beda dalam perjalanan hidupnya, berbeda-beda. Dan mitos yang selanjutnya yang keenam yaitu hanya tertarik dengan uang. Nah, di sini orang berpikir bahwa orang melakukan wirausaha karena ia hanya memikirkan uang, hanya tertarik dengan uang, ya. Tetapi nyatanya banyak juga orang yang melakukan wirausaha ini bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan uang atau mendapatkan untung, tapi juga untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Karena dengan ia melakukan wirausaha, dia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya yaitu keberhasilan bergantung pada nasib baik atau nasib buruk. Nah, di sini banyak yang berpikir bahwa orang yang berwirausaha ini tergantung dari nasibnya. Kalau jika nasibnya baik maka ia akan sukses, jika nasibnya buruk maka dia akan gagal. Nah, di sini kita tidak bisa memiliki pemikiran seperti ini karena takdir seseorang ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja awalnya ia gagal, namun di kedepannya ia akan sukses. Nah, mitos selanjutnya di sini yaitu ketidaktahuan adalah berkah bagi kewirausahaan. Di sini maksudnya yaitu karena terlalu banyak rencana dan evaluasi itu bisa menyebabkan kegagalan. Maksudnya kita tidak perlu tahu tentang hal-hal itu. Justru kita harus tahu karena kita ini sebagai umat Islam ada aturan di dalam jual beli ataupun dalam melakukan usaha. Nah, kita tidak boleh pura-pura tidak tahu akan hal itu karena juga hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya itu lebih banyak wirausaha yang gagal daripada wirausaha yang berhasil. Nah, di sini kita tidak bisa menutup mata dari realita yang sekarang ini bahwa banyak pula wirausaha yang sukses, ya bahkan sangat sukses dalam bisnis. Nah, bisa saja awalnya ia gagal, namun kegagalan ini merupakan jalan ataupun langkah awal untuk kita menuju kesuksesan. Karena dengan kita mengalami kegagalan, kita bisa memperoleh pengetahuan bahwa misalnya kesalahan ini tidak akan kita ulangi lagi karena ini menyebabkan kita kegagalan dalam berwirausaha. Nah, mitos yang terakhir yaitu pengusaha bersifat untung-untungan. Nah, di sini orang berpikir bahwa pengusaha itu bersifat untung-untungan. Maksudnya tergantung dari untung yang diperoleh. Jika ia memperoleh untung yang banyak, maka ia itu disebut bisa dikatakan ia sukses. Jika berhasil, jika dia mendapatkan untung. Nah, itulah mengapa dikatakan pengusaha itu bersifat untung-untungan, karena ia berpikiran bahwa pengusaha itu tergantung dari untung yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pendekatan konsep kewirausahaan. Nah, di sini pendekatan konsep kewirausahaan ada dua, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro yaitu di sini ada hal-hal yang mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu wirausaha. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Nah, di sini lingkungan memang sangat berpengaruh mengenai keberhasilan atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan. Mengapa? Karena
bergerak untuk melakukan suatu wirausaha, suatu usaha. Sebaliknya, jika kita memiliki lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung akan mendukung kita dalam melakukan suatu wirausaha, memberikan kita pengetahuan mengenai wirausaha, maka itu juga akan membantu kita untuk menuju jalan kesuksesan. Nah, faktor yang kedua yaitu keuangan. Dan di sini tentunya juga sangat berpengaruh karena dalam melakukan usaha kita pastinya memerlukan modal, memerlukan uang untuk melakukan usaha yang akan kita lakukan. Faktor yang ketiga yaitu perpindahan. Nah, di sini perpindahan di sini dipengaruhi dengan 3 faktor pula, yaitu baik dari segi politik, budaya dan ekonomi. Nah, di sini faktor ekonomi. Nah, tentunya orang akan melakukan perpindahan, misalnya dari kampung ke perkotaan, melakukan perpindahan karena untuk melakukan usaha atau mencari peluang atau mencari pekerjaan. Tentunya itu dengan melakukan perpindahan. Selanjutnya pendekatan mikro. Di sini pendekatan mikro ada 3, yaitu pendekatan ciri-ciri, pendekatan peluang usaha. Nah, maksudnya di sini adanya peluang untuk kita melakukan usaha di suatu tempat. Kemudian ada pendekatan strategis. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu tempat yang khas. Maksudnya di sini kita harus memiliki tempat yang khas ataupun tempat yang cocok, yang sesuai dengan usaha yang akan kita lakukan. Nah, contohnya ketika kita akan menjual pakaian di pasar, tentunya kita akan memilih tempat yang sesuai dengan apa yang akan kita jual. Tidak mungkin kita akan menjual di daerah tempat penjual ikan, karena itu akan tidak sesuai, karena bisa saja ada hal-hal yang terjadi, hal yang tidak kita inginkan. Yang selanjutnya tenaga kerja. Nah, jika tenaga kerja atau misalnya karyawannya, meskipun toko yang kita miliki ini sangat bagus, produk yang kita jual sangat bagus, tapi pelayanan dari karyawannya tidak baik, maka kita sebagai pembeli pasti tidak tertarik, bahkan kita akan merasa tidak dilayani dengan baik jika karyawannya ini tidak ramah ataupun tidak memperhatikan adab-adab dalam melakukan pelayanan kepada pembeli. Kemudian yang selanjutnya yaitu produk yang khas. Nah, produk yang khas maksudnya produk yang kita jual ini setidaknya memiliki ciri khas daripada produk orang lain. Meskipun misalnya produk yang kita buat dengan produk orang lain ini sama, namun setidaknya kita memiliki ciri khas yang lebih menonjol dibanding produk orang lain. Nah, yang terakhir yaitu sumber yang khas. Nah, misalnya ketika kita akan menjual pakaian, nah sumber yang kita ambil yaitu misalnya kainnya, kita memilih kain yang berkualitas, lembut, adem ketika dipakai. Nah, tentunya ini akan menarik perhatian pembeli untuk membeli produk yang kita jual. Pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang pendekatan pertumbuhan kewirausahaan, di mana dalam proses pertumbuhan kewirausahaan itu ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lalui supaya suatu usaha yang kita bangun bisa mengalami pertumbuhan di dalamnya. Nah, yang pertama yaitu gagasan, di mana di tahap gagasan ini untuk bisa memperolehnya itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, di mana yang pertama mungkin karena keinginan untuk mencapai kesuksesan, sehingga kita mencari mengolah gagasan-gagasan apa yang bisa kita ambil menjadi suatu usaha. Yang kedua adalah keinginan untuk kebebasan mengatur diri sendiri, artinya kita keluar dari misalnya perusahaan sebagai karyawan dan memulai pekerjaan sebagai bos sendiri, sebagai pengatur usaha yang kita kelola, dan juga misalnya kesediaan kita untuk menanggung resiko dan juga nilai-nilai yang dianut, mungkin karena faktor agama, karena faktor pendidikan juga bisa, ataupun karena pengalaman yang kita punya. Nah, yang selanjutnya pada faktor lingkungan itu
bisa berasal dari karena kita melihat suatu peluang yang ada, ataupun karena kita melihat role model atau suatu contoh yang bisa menginspirasi kita untuk membuat suatu gagasan baru dalam suatu usaha, ataupun juga misalnya pada tingkatan kreativitas kita yang mulai terbangun sehingga bisa melihat peluang-peluang tadi kita bisa olah sebagaimana dan semestinya. Nah, selanjutnya setelah gagasan-gagasan ini sudah ada, tentunya perlu faktor pemicu atau perlu tahap pemicu sehingga kita bisa implementasikan gagasan-gagasan sebelumnya. Nah, pemicunya juga berasal dari dua faktor. Yang pertama juga dari pribadi kita atau dalam diri, atau juga bisa berasal dari lingkungan. Contoh misalnya pada pribadi itu misalnya kesediaan kita menanggung resiko tadi, dimana itu bisa menjadi pemicu sehingga gagasan tadi kita mau lempar ke tahap berikutnya, yaitu implementasi. Yang kedua misalnya kita merasa bahwa kita penuh pendidikan yang bisa mendukung hal tadi. Nah, selanjutnya pada faktor lingkungan misalnya kita melihat tingkat persaingan yang rendah sehingga kita bisa mampu terjun di dalamnya, kita bisa mampu bergulat di dalamnya. Itu juga bisa menjadi pemicu sehingga gagasan-gagasan tadi kita implementasikan di usaha kita. Ataupun misalnya kita melihat ketersediaan sumber, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya yang melimpah, itu bisa menjadi pemicu juga. Yang ketiga inkubasi usaha, dan yang keempat itu kebijakan pemerintah yang bisa memicu kita dari lingkungan masyarakat. Nah, setelah pemicunya sudah ada, maka ke tahap implementasi atau tahap penerapan, di mana dalam penerapan ini juga misalnya ada beberapa faktor yang bisa mendukung sehingga ini bisa sukses. Nah, di mana yang pertama adanya rasa kewirausahaan dalam diri, adanya juga rasa pemimpin entrepreneurship dalam diri kita, adanya kemampuan kita untuk mengolah atau manajerial suatu usaha, adanya komitmen dalam diri dan juga adanya atau keteguhan dalam diri, dan juga adanya cara pandang kita dalam suatu usaha. Nah, selanjutnya juga dalam faktor lingkungan masyarakat itu juga berpengaruh pada tahap implementasi tadi, dimana misalnya adanya pesaing saat kita menerapkan ada pesaing. Nah, ini kita harus olah kembali bagaimana caranya supaya kita bisa bersaing setelah gagasan ini kita lakukan, implementasikan. Dan juga kita melihat pasar, bagaimana keadaan pasar, kita melihat pemasok, pemodal, bagaimana bank, hukumnya juga seperti apa, dan juga pastinya ketersediaan sumber, dan kembali ke kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi di tahapan implementasi kita. Nah, setelah ini bisa kita lewati, nah maka dalam suatu usaha kita akan masuk pada tahap tumbuh, di mana tahap tumbuh tadi tapi pada tahap tumbuh juga memiliki faktor-faktor yang bisa mempengaruhi apakah ini bisa terus berjalan atau tidak. Yang pertama di faktor organisasinya atau faktor di dalam kepengurusan atau manajerial dari suatu usaha yang kita bangun, di mana bagaimana kita melihat timnya, apakah timnya baik atau tidak. Yang kedua strateginya dalam melihat baik itu melihat lingkungan, pesaing, pasar, modalnya juga bagaimana dalam pengaturan manajerialnya. Nah, itu juga punya peran penting dalam di tahap pertumbuhan usaha kita. Selanjutnya pada struktural kepengurusan dan budayanya bagaimana, dan apakah jenis produk kita itu menarik atau tidak, itu perlu menjadi bahan pemikiran sehingga di tahap tumbuh ini bisa terus berlanjut. Nah, selanjutnya di lingkungan tadi sama seperti di lingkungan implementasi yang menjadi tantangan di tahapan tumbuhnya suatu usaha yang kita bangun. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami, di mana materi berikutnya yaitu mengenai pendekatan perspektif kewirausahaan. Nah, pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu inventarisasi. Nah, inventarisasi adalah sebuah daftar yang memuat semua barang milik suatu organisasi yang dipakai dalam melaksanakan tugas
pertama pasar yang khas, kemudian yang kedua tenaga kerja yang khas, ketiga produk uang khas, yang keempat sumber yang khas. Nah, kemudian dari pendekatan ini yang dilakukan melalui inventarisasi secara kualitatif, kuantitatif, strategis dan etis tadi diupayakan dapat mengevaluasi proses atau tahap perkembangan kewirausahaan, di mana tahap ini yang pertama pendidikan dan pengalaman sebelumnya, yang kedua menjadi wirausaha sejak dini, yang ketiga menjadi wirausaha pada pertengahan karir, dan yang keempat menjadi wirausaha pada akhir karir. Nah, intinya pada pendekatan ini diharapkan dapat mengevaluasi perkembangan kewirausahaan seseorang mulai dari awal karir sampai dengan akhir karir. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pendekatan multidimensi, yang mana pendekatan multidimensi ini merupakan pendekatan yang menggabungkan antara keterkaitan individu, lingkungan, organisasi, dan proses pertumbuhan suatu usaha. Nah, dalam pendekatan multidimensi ini memiliki faktor-faktor dengan masing-masing dimensi yang dimilikinya. Yang pertama ada individu, yang mana individu ini mencapai suatu keinginan untuk sukses, untuk mencapai kesuksesannya. Yang kedua ada kebebasan mengatur diri sendiri, yang mana dalam setiap individu ini akan mengatur kebebasannya dalam dirinya sendiri. Yang ketiga ada kebebasan dalam menanggung resiko dalam membangun sebuah usaha. Nah, yang terakhir ada kepuasan kerja serta pengalaman kerja. Setiap individu ini harus memiliki kepuasan kerja serta pengalaman dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada lingkungan. Nah, yang mana lingkungan ini yaitu ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya sendiri atau kemampuannya sendiri dalam ketersediaannya, tentunya ketersediaan dalam konsumen, pasar atau dukungan kebijakan dari pemerintah itu sendiri, serta sikap masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga ada organisasi. Nah, yang mana organisasi ini seperti corak usaha, lingkungan kewirausahaan, partner untuk bekerja sama atau disebut dengan kontrak dengan konsumen, yang mana variabel, strategis, dan produk atau jasa baru dalam sebuah organisasi. Nah, yang terakhir ini ada proses dalam pertumbuhan usaha tersebut. Nah, dalam proses ini tentunya menemukan peluang usaha dalam mengumpulkan sumber daya yang akan digunakan atau yang diperlukan dalam membangun suatu usaha dan membangun suatu usaha serta membuat produk atau barang. Dan sesudah membuat produk, di sini kita akan memasarkan produk atau barang dan jasa dan mengembangkan produk itu dalam sebuah organisasi dan kebijakan pemerintah dan masyarakat. Baik, sekian materi dari kami.